Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Ida Rosita. Kali ini saya akan menyampaikan materi di chapter 5 ya pada buku Alan Sultan, yaitu tentang triangle atau segitiga, di mana subunit yang akan saya bahas kali ini adalah tentang similarity atau tentang kesebangunan pada segitiga. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan konsep kesebangunan segitiga, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Baik, kita mulai ya. Kita perhatikan dulu, di sini ada segitiga ABC yang berwarna merah. Kemudian, jika segitiga ABC ini diperbesar, apa yang akan terjadi? Ternyata kita lihat akan terbentuk segitiga DEF yang warna hijau ini. Kemudian pertanyaannya, apakah segitiga DEF ini berimpit dengan segitiga ABC? Ternyata iya. Jadi segitiga ABC ini akan berimpit dengan segitiga DEF, di mana DEF ini adalah perbesaran dari segitiga ABC. Nah, untuk fokus materi kali ini akan ditunjukkan bagaimana hukum sinus dan hukum kosinus dalam penggunaannya pada konsep kesebangunan segitiga. Kita ingat kembali ya bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF ini dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama, tetapi belum tentu ukurannya sama. Ini berarti bahwa yang satu adalah versi skala dari yang lain. Versi skala dalam arti kata di sini perbandingannya bisa diperbesar atau diperkecil ya dengan skala yang sama. Baik, kita perhatikan di sini segitiga yang tadi ya, segitiga ABC, kemudian segitiga DEF, di mana ada panjang dari AC ini adalah B, panjang AB adalah C kecil ya, panjang BC adalah A kecil. Ini kita sudah pernah diterangkan bahwa panjang sisi di hadapan sudut A adalah A kecil, panjang sisi di hadapan sudut C adalah C kecil, panjang sisi di hadapan sudut B adalah B kecil, dan seterusnya, termasuk juga pada sudut DEF ini ya, pada segitiga DEF, D kecil adalah panjang sisi di depan sudut D, F kecil adalah panjang sisi pada depan sudut F, dan E kecil ini adalah panjang sisi di depan sudut E. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa ada syarat kesebangunan antara segitiga ABC yang ini dengan segitiga DEF, di mana sudut-sudut segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Sudut A kongruen dengan sudut D, sudut C kongruen dengan sudut F, sudut B kongruen dengan sudut E. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut-sudut yang kongruen yang bersesuaian adalah sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Ketika kita menyatakan dua segitiga ini sebangun, maka urutan penulisannya seperti ini. Jadi, ketika kita menulis bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka sudut A sama dengan sudut D, ya. Baik, saya buat ini. Ini ya sudut A akan sama dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Lalu sisi-sisi segitiga adalah proporsional. Berarti bahwa ada bilangan K sehingga A sama dengan KD. Ya, A yang ini itu sama dengan berapa kali dari A sehingga menyebabkan D ya, berapa kali dari D ini. Skalanya. Jadi K ini adalah bilangan bulat perbandingannya. Kemudian B-nya sama dengan KE dan C adalah KF, di mana A, B, C, D, E, F berturut-turut ini merupakan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Ini A, B, C yang kecil dengan D, F yang kecil itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut. Atau dapat tulis juga sebagai A per D sama dengan B per E sama dengan C per F sama dengan K. K ini adalah faktor skala. Faktor skala bisa perbesaran, bisa pengecilan ya. Jadi perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian. Baik, kita lihat beberapa teorema pada kesebangunan segitiga. Yang pertama, teorema 357, yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga adalah sebanding, maka sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga tersebut adalah sama besar. Jadi, kedua segitiga itu sebangun. Nah, kita lihat buktinya. Misalkan segitiga ABC dan DEF, seperti pada gambar ini ya, ABC dan DEF diberikan bahwa A adalah K dikali D, kemudian B adalah K dikali E, dan C adalah K dikali F. Maka dengan menggunakan rumus kosinus, hukum kosinus, diperoleh cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C kuadrat per 2AB. Ini hukum kosinus ya.
Kemudian kalau pada segitiga DEF kita dapat cos D, maaf cos F yang ini ya, karena C, sudut C bersesuaian dengan sudut F, maka cos F sama dengan D kuadrat ditambah E kuadrat kurangi F kuadrat dibagi 2 DE. Dari kedua rumus ini kita lihat bahwa ada A ini kan tadi ya, A adalah K dikali D, B adalah K dikali E, C adalah K dikali F, kita substitusikan ke dalam rumus cos C, kita ganti A-nya dengan KD, maka diperoleh KD kuadrat, B-nya diganti KE jadi KE kuadrat, C-nya diganti KF jadi KF kuadrat, per 2 kali AB artinya 2 kali KE dikali KD. Sehingga diperoleh, kita keluarkan nilai K kuadratnya, K kuadrat sama dengan, jadi D kuadrat tambah E kuadrat kurangi F kuadrat dan kurung jadinya dibagi 2K kuadrat DE. Ini untuk cos C, kemudian kita sederhanakan, kita lihat bahwa D kuadrat ditambah E kuadrat dikurangi F kuadrat per 2K kuadrat DE, ini kan adalah nilai dari cos F, ya. Karena K kuadrat dengan K kuadratnya kan habis. Saya coret ya, ini K kuadrat dibagi dengan K kuadrat habis, jadi sisanya adalah ini, D kuadrat tambah E kuadrat kurangi F kuadrat per 2DE. Ini adalah nilai cos F. Ini membuktikan bahwa sudut C itu sama dengan sudut F. Hal yang sama jika dilakukan ini akan sama dengan sudut-sudut yang lain ya. Misalnya ini sudut A akan sama dengan sudut D, kemudian sudut B akan sama dengan sudut E. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan D, sudut B sama dengan E, sudut C sama dengan F. Dengan pembuktian yang seperti ini. Kita lanjutkan untuk teorema yang kedua tentang teorema 5.8. Jika ketiga sudut pada suatu segitiga sama dengan tiga sudut pada segitiga lainnya, maka sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut sebanding. Jadi jika sudutnya sama, maka sisinya akan memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Kita lihat buktinya. Misalkan kita memiliki segitiga ABC dan DEF dengan sudut A sama dengan sudut D. A sama dengan D, B sama dengan E, dan sudut C sama dengan sudut F. Kemudian dengan hukum sinus kita peroleh seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B. Ini hukum kosinus ya. Atau kita tulis A per B, kali silang saja ya, A per B sama dengan sin A per sin B. Begitupun untuk segitiga DEF, kita akan peroleh D per E sama dengan sin D per sin E. Ya. Oke, karena sudut A sama dengan sudut D dan sudut B sama dengan sudut E, kita dapat mensubstitusi A dan B untuk D dan E dalam persamaan ini. Jadi D per E sama dengan sin A per sin B. Karena sama ya. Sin A per sin B itu A per B. D per E sin D per sin E. Ini jika kita substitusikan maka menghasilkan persamaan D per E sama dengan sin A per sin B. Atau sin A per sin B ini kita ganti dengan ini ya, A per B. Ya, jadi A per B sama dengan D per E. Atau kalau dikali silang dipindah ya, A per D sama dengan B per E. Ini dikali silang yang ini menghasilkan persamaan ini. Sehingga dengan cara yang sama ketiga sisinya kita akan memperoleh perbandingan seperti ini. A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Jadi A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Ini perbandingannya sama, atau K ya, skalanya sama. Nah, untuk kolorari 5.9, jika dua sudut dari satu segitiga sama dengan dua sudut dari segitiga lainnya, maka segitiga tersebut sebangun. Jika ada dua sudut yang sama pada satu segitiga, sama dengan dua sudut yang lain dari segitiga yang lain, itu pasti sebangun ya. Buktinya itu ada di teorema 5.8 tadi ya, menggunakan hukum kosinus. Di mana jumlah ketiga sudutnya itu pasti 180 derajat. Oke, kita langsung ke teorema 5.10. Jika dua sisi dari satu segitiga sebanding dengan dua sisi dari segitiga yang lain, dan sudut antara sisi-sisi yang proporsional dari segitiga-segitiga tersebut adalah sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Kita lihat buktinya. Kita dapat menganggap bahwa sisi-sisi yang sebanding adalah B dan E. B dan E, ini bersesuaian maksudnya ya, C dan F. Kemudian bahwa sudut A antara sisi B dan C, sudut A yang ini, antara B dan C, sama dengan sudut D antara F dan E.
Sehingga persamaan kita peroleh persamaan perbandingannya adalah B per E sama dengan C per F, itu sama dengan K. Oke, kita lanjutkan. Untuk membuktikan segitiga-segitiga itu sebangun, kita akan menunjukkan bahwa ketiga sisinya juga sebanding dengan hukum kosinus berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Ini hukum kosinus ya. Atau pada segitiga DEF ini berlaku D kuadrat sama dengan E kuadrat tambah F kuadrat kurangi 2EF cos D. Dengan mensubstitusi B sama dengan K dikali E dan C K dikali F, serta sudut A sama dengan sudut D, pada hukum kosinus segitiga ABC didapat, nih kita ganti ya, yang ini A kuadrat sama dengan B-nya kita ganti dengan KE, C-nya kita ganti dengan KF, kemudian kita peroleh ini, KE kuadrat tambah KF kuadrat dikurangi 2KE KF cos D. K kuadratnya kita keluarkan, diperoleh K kuadrat dikali E kuadrat tambah F kuadrat kurangi 2F cos D. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah nilai D kuadrat. Ya, yang di dalam kurung ini adalah nilai D kuadrat. Sehingga A kuadrat itu sama dengan K kuadrat D kuadrat. Kalau misalnya kita akarkan, maka diperoleh A sama dengan K dikali D. Kemudian kita buat perbandingan kali silang ini. Jadi A, D-nya turun ya, nyebrang ke kiri. A per D itu sama dengan K. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh untuk sisi-sisi yang lain. Sehingga diperoleh A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Ini adalah bukti bahwa sisi-sisi pada segitiga yang sebangun memiliki perbandingan yang sama. Oke, cukup dihafal dua syarat tadi. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama atau penguruan. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga sebangun adalah perbandingannya sama. Oke, contoh soalnya kita lihat di sini ada segitiga ABC dengan DE sejajar dengan AC. Pertanyaannya tentukan nilai X. BD X, kemudian DA-nya X plus 3, BE 8, EC-nya 2X. Dari gambar di sini kita lihat bahwa segitiga BDE ini berimpit dengan segitiga ABC. Ya, kalau berimpit pada titik sudut B ini sudah pasti memiliki kekongruenan sudut, sehingga segitiga BDE dan BAC ini adalah sebangun. Ya, segitiga yang sebangun memiliki perbandingan yang sama sisi-sisinya. Kita peroleh dari BD yang segitiga kecil ini ya, BD per BA segitiga yang panjang sisinya, yang BE ini sisi segitiga kecil per BC sisi segitiga yang besar, itu sama dengan K. Kita cari nilai K-nya, kita masukkan angkanya. BD itu X, kemudian BA itu kan BA dari BD ditambah DA, jadi X ditambah X plus 3. Kemudian BE 8, BC itu BE ditambah EC 8 tambah 2X. Ya, ini kita sederhanakan, ini X, yang bawah X tambah X jadi 2X sama dengan 8 per 8 tambah 2X. Kemudian kita kali silang, X dikali 8 tambah 2X sama dengan 8 kali 2X tambah 3. Hasilnya, X kali 8, 8X, X kali 2X, 2X kuadrat, sama dengan 8 kali 2X adalah 16X, 8 kali 3 adalah 24. Kemudian kita pindah ruaskan, semuanya di ruas kiri, sisanya di ruas kanan adalah 0, agar mudah untuk memfaktorkan. Maka kita peroleh 2X kuadrat kurangi 8X kurangi 24, ya, dari hasil ini. Kemudian kita sederhanakan, kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh X kuadrat kurangi 4X kurangi 12. Baik, setelah itu kita faktorkan, maka pemfaktorannya diperoleh X kurangi 6 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka kita perolehlah nilai X-nya sama dengan 6 atau nilai X-nya sama dengan negatif 2. Karena yang kita cari adalah bilangan bulat yang negatif, maka solusi untuk pertanyaan di atas adalah kita ambil yang X-nya positif ya. Karena yang negatif tidak mungkin. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi syarat di atas adalah X sama dengan 6. Baik. Kemudian ini ada beberapa latihan soal. Ini saya berikan tidak dengan jawabannya. Silahkan dicoba sendiri. Ini silahkan jawab mengenai pemecahan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Berkaitan dengan materi kesebangunan segitiga. Ini soal yang pertama. Kemudian ini adalah soal yang kedua. Selamat mencoba. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan
Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.